Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, dalam kesempatan ini kita sampaikan salam penghormatan kita kepada segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para tubagus, wabil khusus segenap keluarga besar dari Kesultanan Banten yang sangat kita hormati dan sangat-sangat kita muliakan. Semoga pertemuan kita dari siang hingga sore hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan apresiasi kepada segenap panitia penyelenggara daripada acara ini, baik daripada keluarga besar Kesultanan Banten maupun dari maktab tadi yang sudah disampaikan sambutannya oleh Kiai Haji Tubagus Sahrani, maktab Masjid Agung Kesultanan Banten, Majelis Agung Kesultanan Banten, yang bekerja sama dengan DPD FPI Provinsi Banten, yang penasehatnya tadi juga sudah sampai menyampaikan sambutannya, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Fakhrur Razi. Dan tidak lupa kepada para sesepuh kita di Kesultanan Banten ini, baik itu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Fathul Azim, begitu juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Sadali Wasi yang saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat daripada pertemuan kita yang penuh keberkahan ini, Allah satukan kita semua, Allah persaudarakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, karena waktu sudah sangat sore, sebentar lagi kita akan masuk kepada waktu sholat maghrib. Langsung saja saya ingin menyampaikan poin-poin penting dalam acara ziarah kubra daripada Sayyidi Maulana Sultan Hasanuddin rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Ahiba'il kiram, kita sama tahu bahwa Sultan Hasanuddin bukan sembarang sultan, saudara. Beliau adalah seorang sultan yang tinggi ilmunya, mulia akhlaknya, bagus moralnya, bersih sejarahnya, dan mulia nasabnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi nasab daripada Sultan Hasanuddin ini, sebagaimana kita ketahui, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra daripada salah satu wali songo yang sangat terkenal, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini, saudara, bersama wali-wali songo yang lainnya, seluruh wali songo 99-nya, saudara, merupakan keturunan daripada Amir Abdul Malik. Siapa itu Amir Abdul Malik? Tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Al-Imam Muhammad Shaqib Mirbad. Siapa itu beliau? Tidak lain dan tidak bukan merupakan keluarga besar Ba'alwi yang berasal daripada keturunan Al-Imam Ubaidillah
Ibnu Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu anhum. Alhamdulillah. Nah kemudian saudara, sekarang ini ada orang-orang tidak bertanggung jawab mau obok-obok nasab Wali Songo, saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, bukan nasab Ba'alwi yang mau diobok, bukan nasab para habaib yang mau diobok, saudara. Akan tetapi nasab Wali Songo termasuk nasab Sultan Hasanuddin, mereka ingin obok-obok, saudara. Dan ini berbahaya. Para tubagus, para ratu tidak boleh diam. Semua keturunan daripada Kesultanan Banten tidak boleh diam. Karena saudara, urusan nasab daripada Sultan Hasanuddin ini nasab mulia, nasab suci, nasab murni, nggak boleh sembarangan diobok-obok oleh siapapun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ada yang protes, saudara. Habib Rizik ngapain sih ngomongin nasab? Ada apa sih urusan nasab? Kan masih banyak urusan penting daripada nasab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzud din, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat mu'tabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir, takbir. Jangan main-main mengurusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Enak aja, saudara, nasab. Nasab nggak perlu pala lu bomenyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Hanad Samsud Dhahir. Samsud Dhahir. Saudara, ini kitab Samsud Dhahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Diya Shihabuddin Al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531 tercantum nasab Sultan Hasanuddin Maulana Banten, saudara. Takbir, takbir. Jadi kalau ada yang bilang ini Ba'alwi nggak ngakuin nasabnya kesultanan, bohong, fitnah, saudara. Kalau ada yang mengatakan Ba'alwi baru sekarang aja nih ngaku-ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Ba'alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan?
Biarkan atau lawan. Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin, ditulis saudara, lengkap nasabnya disebutkan terus sampai ke atas. Yang kedua saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, sejarah Kesultanan Banten saudara. Ditulis saudara pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab gadim, kitab lama saudara. Nah di sini mari kita lihat saudara, di halaman 42 dituliskan di sini saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin fi Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah fi Cirebon bin Raja Intaduddin fi Kampah dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah Ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir, takbir. Ternyata Sultan Banten saudara bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia saudara. Takbir, takbir. Kemudian ada lagi satu risalah saudara yang dikarang oleh Mufti Johor berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini saudara diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Asmat Khan saudara, yang merupakan keluarga Alwe, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Takbir, takbir. Nah di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Ini orang-orang saudara, lu pakai bantuin gua ceramah lo. Takbir, takbir. Saya tambahkan lagi saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan Kesultanan baik Banten ataupun Cirebon saudara, masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab Kesultanan, dan Kesultanan juga enggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar Kesultanan saudara, seperti As-Segaf, Al-Attas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan Kesultanan ini punya catatan sendiri saudara. Enggak boleh orang luar sembarangan utak-atik mengganggu saudara. Enggak bisa orang luar masuk dalam Kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, enggak bisa. Sampai Robito pun enggak bisa masuk ke dalam Kesultanan saudara. Kenapa? Karena nasab dari Kesultanan saudara, baik yang putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap Kesultanan. Betul? Takbir. Makanya Robito nggak bisa lancang masuk ke Kesultanan. Yang Kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus tidak? Selama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Asmat Khan daripada keluarga besar Wali Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Khan bukan Ba'alwi, Asmat Khan bukan Duriyah, Asmat Khan bukan turun Nabi. Tidak ada saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara
antara Tubagus dengan Mbak Alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir. Nah, jadi kalau ada yang nanya, lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab. Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab, saudara, dijaga, saudara, sampai menjadi maslahah mu'tabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Berarti nasab penting tidak? Penting tidak? Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang Mbak Alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Khan, nggak boleh, saudara, untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ. Dalam bab ghanimah, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafaah bin nikah yang sangat dijaga khususnya oleh madhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafaah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi tahu nasab penting tidak? Penting tidak? Bahkan kalau kita buka kitab Ahkam Sultaniyah, saudara, Quraisy didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Nah, jadi jangan bilang nasab ini nggak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, dengan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi, saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana duriyah, mana bukan duriyah, saudara? Jadi duriyah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas gak? Jadi saya tanya, nasab penting gak? Penting gak? Yakin? Saudara, ada hewan namanya kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Ada orang Banten yang suka beli kuda? Ada? Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang gak ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang gak ada nasab udah gede harganya 15 juta. Tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Oi, oi, kuda aja ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Pecinta burung, tuh burung-burung juga ada yang punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran. Saudara, yang nggak punya nasab palingan 50.000. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ini di burung, di kuda, di binatang, nasab berharga, saudara. Tahu-tahu nasab sultan dibilang gak ada artinya, nasab habaib dibilang gak ada artinya, nasab ba'alwi dibilang gak ada artinya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, begitu saya mau tanya nih sekali lagi nih semua nih. Tadi sudah disampaikan oleh yaitu Majelis Agung Kesultanan Banten bahwa mulai saat ini, hari ini, kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya, betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya, betul? Takbir! Jadi kalau para Tubagus mau bikin nasab, bukan ke Robitoh tempatnya, datang ke kesultanan, tahqiq,
saja betul atau tidak di keturunan sultan, saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada maktab Majelis Agung Kesultanan Banten, hati-hati, jangan sampai nanti yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu. Betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bukan hanya kesultanan, di Ba'alwi aja ada yang ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa? Marganya bin Sahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Sahab. Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet jadi bin Sahab. Akhirnya dia bikin KTP, dia rubah namanya, dan sekarang kemana-mana ngaku Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi di Ba'alwi sendiri, kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan halakas ngaku halakas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan Habib-Habib palsu, betul? Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten betul-betul merapikan catatannya, menjaga catatannya. Jangan sampai ada orang-orang yang gak berhak untuk menjadi tubagus, untuk menjadi ratu, untuk menjadi bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan sultan. Betul? Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir, takbir. Jadi jangan kaget, saudara. Kalau sekarang banyak begal nasab, tahu begal nasab? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal nasab, ada. Udah gitu nantangin debat, saudara. 3 hari 3 malam siap berdebat di Kesultanan Banten, saudara. Kita kirim Habib Hanif datang kemari, dia nggak datang. Udah gitu ngakunya Al-Bantani. Saya bilang bukan Al-Bantani, itu Al-Kaburi. Takbir. Saudara, Kiai Haji itu bagus. Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani. Kiai Haji Sadari Wase Al-Bantani. Saudara, Kiai Haji Fathul Azim Al-Bantani, saudara. Tapi bin Sarman Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak loh? Jelas gak? Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab, begal nasab, begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi, siap bersatu. Takbir. Sallu ala Nabi. Al-Kaburi nantang debat lari, nantang berantem lari, pakai ngancem. Ayo kita sweeping Ba'alwi. Aing pladok sih. Ba'alwi mau di sweeping, orang Banten jawabnya apa? Aing pladok sih. Betul? Ada yang bilang, Habib jangan ngomong keras-keras, ntar Habib ditangkap lagi, sabodo ting. Betul? Betul? Nah di sini kebetulan ada Kapolres nih, Masya Allah. Dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab kesultanan, fitnah nasab Ba'alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul? Takbir. Kalau ditangkap sama Kapolres, kita doain biar cepat jadi jenderal. Amin. Amin. Mbak, saya kasih KUHP-nya Pak. Di KUHP ada pasal 184 ayat 2. Sesuatu yang sudah dikenal oleh publik dan diketahui, saudara, tidak perlu lagi bukti. Saudara, Kesultanan Sultanuddin udah diketahui sepanjang sejarah min dzurriyyatir Rasul. Betul? Wali Songo sepanjang
sepanjang sejarah sudah diketahui menduriatur Rasul. Betul? Ba'alwi sepanjang sejarah sudah dikenal sebagai duriatur Rasul. Betul? Amanat KUHP pasal 184 ayat 2 nggak boleh dicari bukti lagi. Dan kalau ada yang coba-coba menghina meremehkan, itu sudah melakukan gangguan terhadap ketertiban umum. Tangkap Pak. Takbir. Setuju tidak ditangkap? Setuju tidak ditangkap? Hati-hati Pak, kalau Bapak nggak nangkap, ntar kita rame-rame yang nangkap. Betul? Betul? Takbir. Ada lagi yang ngancam, Habib Rizik, nanti kita hadang dengan pasukan berani mati. Iye. Unyil. Jawab jangan. Ini yang terakhir nih, jawab jangan. Jawab jangan. Kita jawab, ente hadang pakai pasukan berani mati. Saya bentuk pasukan berani matiin. Takbir. Ibu-ibu nanya, Beb kok ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Supaya diundang lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, ada pasukan berani mati terus gak ada matiin, kesian gak? Kesian gak? Pak Kapolres kesian Pak ya. Pasukan berani mati gak ada yang matiin, kesian Pak. Kalau ada pasukan berani mati biar didor saja sama Kapolres. Amin. Amin. Nah jadi karena pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian, kita bikin pasukan berani matiin. Jadi dia pengen mati, matiin sekalian. Setuju? 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 Mbak Alwi mau diancam, yang bledok sih ya. Masya Allah, jelas gak? Jelas gak? Beb jangan keras-keras, banyak intel di sini Beb. Sabodo ting. Habib nanti ntar dipanggil lagi sama polisi, sabodo ting. Habib nanti ditangkap lagi, sabodo ting. Ayo jawab rame-rame, saya mau tanya sekarang semua, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bersaudara? Siap lawan begal nasab? Siap lawan pemecah belah umat? Takbir! Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir! Masyarakat Banten hari ini lulus semua jadi sarjana S1 saudara. Habib pemain S1 aja kuliahnya di mana? Kuliahnya di Kesultanan Banten. Jurusan apa? Jurusan tabligh akbar. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang kita minta kepada Allah biar orang-orang zalim dihancurkan dengan orang-orang zalim. Biar kita semua yang hadir sini diselamatkan oleh Allah dari kehancurannya orang-orang zalim. Setuju? Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi semuanya jama'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala Nabi. Nah, sebagai penutup, saudara, kita perlu ketahui bahwa Wali Songo Sunan yang 9 itu terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, adapun kalau nasab Sunan Gresik itu disepakati ulama, saudara. Nah, Sunan Gresik punya putra, itu yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel punya ada 2 anak Sunan juga, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Ampel punya putri namanya Sarifah Ruhil. Saudara, itu ibu dari Sunan Kudus, saudara. Nah, sementara Maulana Ishak itu adik dari Sunan Gresik, saudara, atau sepupunya. Itu kawin dengan Dewi Sekardadu, Raja Blambangan Majapahit, dapat anak Sunan Giri. Nah, lalu bagaimana, saudara, dengan Sunan Kalijaga dan Sunan Muria? Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, ya, nasab dari bapaknya diperdebatkan, tapi nasab dari ibunya enggak. Ibunya adalah Dewi Sarah binti Sunan Giri, saudara. Nah, ini sekedar pengetahuan, tapi silakan ahli nasab gali lagi, ahli sejarah gali lagi, tapi dengan niat baik, niat ikhlas, bukan dengan niat untuk begal nasab. Betul? Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Siap bersatu? Nah, pulang dari sini jangan lupa, habis ini kita sholat maghrib dulu. Habis itu pulang dengan tertib. Setuju? Setuju? Nah, baik, ayo kita tutup, saudara, dengan talqin dzikir. Silakan Habib Hamid. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. semua la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, لا إله إلا الله. la ilaha illallah, رسول الله Muhammadur Rasulullah. وشرف وكرم مجد وعظم كلمة حق على أن نحن آمين. محمود على بعض إن شاء الله تعالى بالآمنين آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. إنك أنت الرحيم. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين آمين. Bil gobul. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah salat maghrib kita akhiri dengan kafarat.